Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ta'lim sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, yang mana pada ini semua terdapat banyak keutamaan, bahkan termasuk jihad, yang Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya kami mau hai Rasulullah. Beliau bersabda, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Alhamdulillah, kita sebelum ke masjid di rumah kita sempurnakan wudu kita dengan menggabung antara yang wajib dan yang sunnah. Kemudian wa kathratul khuta ilal masjid, dan banyak melangkahkan kaki menuju masjid, yakni untuk salat berjamaah. Alhamdulillah kita sudah lakukan. Dan yang ketiga yang sekarang kita sedang lakukan, wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu tibanya waktu salat berikutnya setelah melakukan salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah jihad, itu adalah jihad dalam hadis yang sahih. Ya, kalau orang tahu nunggu tiba waktu salat berikutnya, apalagi sambil nunggu kita ngaji, maka berkumpullah kebaikan dan keutamaan di atas keutamaan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan malam Ahad ini mungkin kita selingi dengan bahas hadis ya. Kemarin kan sudah tafsir ya Pak ya. Sekarang hadis dari Untayan Mutiara Hadis, cuma loncat-loncat hadisnya ya. Di bagian akhir ada hadis tentang gambaran azab di kubur, hadis Samurah bin Jundab, hadis sahih riwayat Bukhari ya. Baik, saya akan bacakan hadisnya, berikut kita akan coba pelajari syarahnya. An Samurah bin Jundab, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhu dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla salatan, apabila selesai salat, aqbala alaina biwajhi, biasanya beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Sunnah bagi imam setelah salat menghadap ke makmum, sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa seperti itu. Pernah suatu ketika ya, beliau selesai salat menghadap ke makmum, beliau bersabda, man ra'a minkumul lailata ru'ya, di waktu subuh ya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang malam bermimpi ya. Qal, kata Samur bin Jundab, fa in ra'a ahadun qassaha, apabila ada seorang yang bermimpi di malam harinya, maka dia pun menceritakan mimpinya. Mimpi boleh diceritakan kalau mimpinya baik ya, dia puji Allah Subhanahu wa taala, boleh dia ceritakan. Cuma bagusnya dia ceritakan kepada orang yang dia sukai, yang aman dari hasad kepadanya. Maka kita puji Allah, alhamdulillah, kemudian boleh kita ceritakan ya, ceritakan kepada orang yang gak hasad sama kita. Tapi kalau mimpi tersebut, istilahnya mimpi baik tersebut, kalau kita ceritakan kepada orang yang hasad, khawatirnya orang yang hasad berusaha menghalangi nikmat atau kesenangan yang akan kita peroleh. Karena mimpi itu bisa menjadi kenyataan.
Lihat misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dari sebuah mimpi kemudian jadi kenyataan. Apa mimpi Nabi Yusuf? Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, ya abati, wahai ayahku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, ya, inni ara fil manami apa? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ara fil manami apa? Tadi idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ara fil manami. Coba lihat, astagfirullah. Kan di awal ayatnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ara fil manami inni ara apa? Apa coba dibuka di surah Yusuf ayat ke-3 atau 4. Inni ara fil manami coba. Ayat 3 atau 4. Kalau malah saya duluan bisa yang lewat sini komputer. Idz qala Yusuf, di situ ada kan? Ini ra'aitu, ya. Ya itu saya nyambung ke ayat lain. Jadi gini. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayahku, saya bermimpi ada 11 bintang. Demikian pula ada matahari, wasyamsa wal qamar, bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi mereka semua sujud kepadaku. Ya. Awal apa? Bermula dari mimpi. Ya, yang kemudian jadi kenyataan. Ya. Apa maksud 11 bintang, matahari dan bulan? 11 bintang siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Matahari dan bulan siapa? Bapak dan ibunya. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Ini kisah nanti di akhir kisah, ya. Bagaimana setelah sekian lama dipisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan orang tuanya karena saudara-saudara iri sama Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diutamakan sama Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya mereka berusaha menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya, diasingkan, bahkan hendak membunuhnya. Dan kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh kafilah dan kemudian dibawa ke Mesir. Awalnya jadi budak, kemudian jadi berkuasa, dan tibalah masa paceklik dan seterusnya. Kemudian tibalah masanya saudara-saudaranya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, demikian pula ayahnya dan ibunya datang ke Mesir, dan mereka ketika itu, ya, sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini jadi kenyataan, ya. Nah, maka mimpi yang baik, makanya kata Nabi Yakub alaihissalam di lanjutan ayatnya apa? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwati. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaida, karena nanti mereka buat makar. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebenarnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia, ya. Karena ini mimpi baik, bakal engkau akan dimuliakan, jadi raja bahkan. Maka jangan engkau ceritakan, khawatir mereka akan buat makar, ya. Nah, kalau mimpi baik, jangan ceritakan kepada orang yang khawatir dengki. Kalau kepada orang yang dicintai, enggak apa-apa, gitu ya. Nah, sahabat ketika bermimpi, sebagian ada yang menceritakan. Fayaqulu masya Allah, maka dia pun menceritakan sesuai yang Allah kehendaki. Fasa'alana yauman, suatu ketika di waktu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, hal ro'a ahadun minkum ru'ya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Ya. Kulna, para sahabat ketika itu mengatakan, lah, kami malah nggak ada yang mimpi. Tapi ada yang mimpi. Siapa yang menceritakan hadis ini?
Siapa? Samurah bin Jundab. Apa mimpinya? Begini mimpinya. Kata Samurah bin Jundab, lakinni ra'aitul lailah rajulain. Di malam hari saya bermimpi, ya ketika tidur ada dua orang yang membawa saya. Atayan mendatangi saya, fa akhadha biyadi, kemudian menuntun saya. Dituntun kemana? Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Dibawalah saya ke sebuah tempat suci. Ya, ke tempat suci. Tetapi di sana fa idza rajulun jalis wa rajulun qa'im. Tetapi di sana ada seorang yang sedang duduk, sedangkan yang satu lagi berdiri. Satu duduk, satu berdiri. Biyadihi kalub min hadid. Di tangan orang yang sedang berdiri ada sikat dari besi. Ya, satu duduk, satu berdiri. Di tangan orang yang berdiri ada sikat dari besi. Untuk apa? Innahu yudkhilu dzalikal kalub fi shidqi. Dia gunakan untuk menyikat mulut orang yang lagi duduk itu dengan sikat besi. Mulutnya serak sampai luka, berdarah, rusak rahangnya. Ya. Setelah ini rusak, berdarah, ya. Kemudian disikatlah rahang yang kirinya. Serak. Sikatnya bukan sikat dari bulu. Sikatnya mungkin kayak sikat buat busi, tapi ini lebih keras lagi karena bukan kawat tapi besi. Ya, bisa hancur mulut ini ya. Setelah ini hancur, maka disikatlah sebelah kirinya, serak gitu ya. Hatta yablugha qafa, sampai ke dalam, dekat dengan tengkuknya. Jadi sampai dalam disikatnya itu ya. Gitu ya. Tsumma yaf'alu bi shidqihil akhar. Setelah ini rusak, diberlakukan ke sebelah kirinya. Tapi setelah yang ini sedang disikat, yang ini tiba-tiba nyatu kembali normal lagi. Lalu pindah lagi setelah ini rusak ke sebelah kanan lagi. Ya, fayaudu fayusna'u mithlu, ya. Maka kembalilah orang ini menyikat ke sebelah kanannya lagi yang sudah rusak, ya. Disikat lagi. Kemudian fakultu, saya bertanya, ya. Mahadha, ada apa dengan orang ini? Kenapa dia diberlakukan seperti ini? Memangnya dia berbuat apa? Ya, ganti aja ya. Ya. Kedua orang yang membawa saya mengatakan, intolik, udah nanti aja, kita berangkat dulu. Diajaklah berangkat ke tempat lagi yang lain. Fantolakna, maka kami pun berangkat. Hatta ataina ala rajulin muttaji ala qafa. Tibalah kami di sebuah tempat. Di situ ada orang yang sedang tiduran, berbaring. Sedangkan di sebelahnya wa rajulun qa'imun ala ra'si. Bukan di sebelah, tapi di dekat kepalanya ada orang lagi berdiri di atas kepalanya. Bifihr, dengan menyiapkan batu besar. Batu besar, ya, disiapkan di atas kepalanya, ya. Lalu diapakan orang ini dengan batu besar ini? Lagi tiduran, ya, udah disiapin batu besar. Fayashdahu bihi ra'sah, dipecahkanlah kepala orang ini dengan batu besar itu. Jadi ke tempat yang baru lagi, hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi tadi ada orang yang lagi duduk, satu berdiri, sekarang tiba ke tempat yang lain lagi, yang satu tiduran, yang satu dalam keadaan berdiri dan megang batu besar. Untuk apa? Buat memecahkan kepala orang yang lagi tiduran ini. Ya. Kemudian faida darabah, ketika dipecahkan kepala orang yang lagi tiduran itu, tadahdahal hajar, maka batu itu kemudian bergelinding. Ya. Fantalaqa ilaihi liya'khudah, maka orang yang telah memecahkan kepala orang yang tiduran ini, dia pun pergi mengambil batu itu. Ya. Fala yarji'u ila hadza, belum balik ke tempat orang yang berbaring ini, hatta yaltam ima ra'su. Ternyata kepalanya sudah kembali lagi normal. Ya. Setelah sampai ke tempat orang yang lagi berbaring itu, ya, fadarabah, lalu dipecahkan lagi. Fakultu, saya pun bertanya, man hada? Siapa orang ini? Kenapa dia diberlakukan seperti itu? Ya. Qala, keduanya mengatakan, intan, udah nanti aja.
kita lanjutkan lagi perjalanan. Kayak gitu ya. Fantolakna, kami pun melanjutkan perjalanan. Kemana? Ila takbin misli tanhur, ke sebuah lobang yang seperti kerucut. Ya. Jadi bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Ya. Bagian atasnya a'lahu dayyiq, bagian atasnya sempit, ya, lubang itu, wa asfaluhu wasi, sedangkan bagian bawahnya luas. Yatawaqqad tahtahu nara, di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Ya, ternyata di dalamnya ada beberapa orang. Fa idza taroba, ketika api itu membesar, orang yang ada di dalam tempat kerucut ini, ya, irtafa'u, mereka pada loncat-loncatan karena kepanasan. Berarti kayak berada di oven, ya, nyalain api besar, kemudian mereka di dalamnya banyak orang di situ pada loncat-loncatan kepanasan, ya. Hatta kada ayakhruju, hampir saja karena mereka loncatnya sebagian ada yang tinggi sampai mau bisa keluar, cuma karena tempatnya sempit, lubangnya sempit nggak bisa keluar. Ya. Faida khamadat, ketika api itu mengecil, roja'u fiha, mereka pun turun lagi, tenang lagi. Dan ketika api itu membesar, mereka pada loncat-loncatan kepanasan. Wa fiha, ternyata di dalamnya rijal wa nisa'un urat, terdapat laki-laki dan perempuan pada telanjang di situ. Ya, dimasukkan ke dalam kerucut yang bawahnya ada api. Api membesar berloncat-loncatan, api mengecil mereka diam. Ya. Fakultu, saya bertanya lagi, man hada? Siapa orang-orang ini? Ada apa dengan mereka? Qala, keduanya mengatakan, infalik, udah berangkat dulu aja, nanti aja. Fantolakna, maka kami pun berangkat, ya, ke tempat lagi yang lain. Hatta ataina ala nahrin min dam, tibalah kami di sebuah sungai yang berupa darah. Airnya bukan air tawar, air sungai, tapi airnya isinya darah. Fihi rajulun qa'im, ya, di dalam sungai darah itu ada seorang yang sedang berdiri, ala wasatin nahar, berada di tengah sungai. Wa ala syatin nahar, ya, sedangkan di pojokan sungai, ya, di pojok, di pinggiran sungai, rajulun baina yadayhi hijarah, ya, di pinggiran sungai ada seorang yang di depannya ada banyak batu-batu yang sudah disiapkan. Untuk apa? Fa'aqbala ar-rajul alladhi fin nahar, maka orang yang berada di tengah sungai itu kemudian ingin keluar dari sungai darah karena jijik, bau, enggak enak. Pas mau keluar ke pinggir, ternyata di pinggir sudah ada orang yang siap nimpukin dia dengan batu ke arah mulutnya lagi. Fa idza arada ayakhruj ramar rajul bihajar fi. Ketika orang ini hendak keluar dari sungai, maka orang yang berada di pinggiran sungai ini melempari mulutnya dengan batu. Karena dilemparin terus, batu banyak di hadapannya, akhirnya nggak bisa keluar dari sungai. Dari sungai itu. Faraddahu haitsu kana. Sehingga dia pun kembali ke tengah sungai darah lagi. Berdiri di situ. Mau duduk gimana? Ya tenggelam dalam sungai darah, berdiri terus capek, mau keluar ditimpukin, seperti ini keadaannya. Ya. Kemudian mana tadi itu? Faja'ala kullama ja'a liyakhruj rama fi fihi bihajar. Setiap kali dia mau keluar, dia ditimpuki ke mulutnya dengan batu. Fayarji'u kama kana. Dia pun kembali lagi ke tempat semula. Fakultu, saya bertanya lagi, "Mahada, ada apa dengan orang ini? Kenapa dia diberlakukan seperti itu?" Qala intalik. Sudah nanti aja. Kami akan terangkan. Yuk berangkat lagi. Berangkat lagi. Fantalaqna hatta intahaina ila raudatin khadra. Maka kami pun berangkat. Tibalah kami di sebuah kebun atau taman hijau yang indah. Ya, taman yang indah. Fiha syajaratun 'azimah. Di taman tersebut ada sebuah pohon yang besar. Ya, tamannya indah dan ada pohon yang besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan. Dan di bawah pohon itu ada orang tua dan anak-anak yang diasuh sama orang tua itu.
Wa idza rajulun qaribun minasyajarah. Ada juga seorang yang dekat berada dengan pohon itu, baina yadayhi narun yuqiduha. Yang di hadapannya ada api, dia terus menyalakannya. Ya. Fasaida bi fis syajarah. Maka kemudian kedua orang yang membawa saya ngajak saya naik ke atas pohon. Setelah saya berada naik di atas pohon, wa adkhalani daron lam ara qattun ahsana minha. Saya pun kemudian memasuki sebuah tempat yang belum pernah saya melihat tempat seindah itu. Ya, indah sekali. Ya, kalau kita lihat lukisan masih bisa digambarkan dengan gunung-gunungnya, dengan sungainya, sawahnya, pohon-pohonannya. Ya misalnya gitu ya, kalau ada lukisan indah, ini enggak terlukiskan saking indahnya. Lam arok saya belum pernah melihat seindah itu. Fiha rijalun syuyukh. Di sana ada laki-laki yang sudah lanjut usia. Wa syabab, ada para pemuda. Wa nisa, ada kaum wanita. Wa sibyan, dan ada anak-anak. Ya. Setelah itu apa? Tsumma akhrajani minha. Kemudian saya pun dibawa keluar daripadanya. Fasaida bisyajarah, dan diangkat lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ya. Fa adkhalani daron hiya ahsan wa afdal. Saya pun kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang lebih indah lagi dan lebih utama daripada tempat sebelumnya. Fiha syuyukh, di sana ada orang-orang tua, wa syabab, para pemuda. Qultu, akhirnya setelah diajak jalan-jalan, terus muter dari tempat yang penuh dengan azab, orang pada disiksa, kemudian di tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempatnya indah. Mulailah Samurah bin Jundab berkata, tawaftu manil laila, engkau sudah mengajak saya keliling. Fa akhbirani amma ra'aitu, sekarang terangkan kepada saya yang tadi saya lihat itu, kenapa mereka kayak gitu. Qala, akhirnya kedua orang ini mengatakan, "Na'am, ya, baik, kami akan terangkan." Kata dua orang ini, "Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu." Adapun orang yang engkau lihat tadi di rahangnya dirobek, disikat dengan sikat besi, ya. Yang dia lagi duduk, kemudian ada orang berdiri nyikat dengan sikat besi mulutnya. Fakadzab, itu adalah orang yang ketika di dunia sebagai seorang pendusta, ya. Ternyata dusta dosa besar, ya. Seorang pendusta, ya, dia akan diazab nanti seperti ini di alam kuburnya. Suka bohong lah istilahnya. Zaman sekarang misalnya menyebarkan berita-berita hoax gitu ya, kemudian tersebarlah ke banyak orang. Kalau sekarang mudah sekali, media sosial, di-share di grup, orang grup itu nyebarin lagi, kemudian ke berbagai media sosial lainnya, tersebarlah ke penjuru dunia. Fakadzab, itu orang-orang yang suka di dunia suka bohong, ya, dan menunjukkan bahwa penyebab manusia diazab di kubur adalah karena dosa-dosa besar. Kalau dia tidak bertobat daripadanya, di kuburnya disiksa. Fakadzab yuhadditsu bil kadzbah, dia menyampaikan satu kedustaan. Fatuh malu anhu hatta tablughul afaq, lalu kedustaan ini dibawa sampai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ya. Nah, ini di alam kuburnya akan diberlakukan seperti itu. Disikat dengan sikat besi sampai robek rahangnya. Setelah ini robek, maka ke sebelahnya lagi. Setelah robek nyatu lagi di ila yaumil qiyamah, sampai tibanya hari kiamat. Ya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, dalam hadis. Dia diberlakukan seperti itu sampai hari kiamat, sampai habis dosa-dosanya, gitu ya. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'su, sedangkan orang yang kau lihat ada yang lagi tiduran, yang satu berdiri, kemudian dipecahkan kepalanya. Farajulun 'allamahullahu al-Qur'an, adalah orang yang Allah ajarkan Al-Qur'an, ilmu kepadanya. Fanama anhu billail, di malam hari dia tidak mengamalkan. Walam ya'mal fihi bin nahar, demikian pula di siang hari. Kewajiban-kewajiban yang dia tahu dia tinggalkan, sampai misalnya sholat subuh ditinggalkan, padahal tahu akan kewajibannya. Ya, maka di alam kuburnya akan diberlakukan seperti itu, dipecahkan kepala nih, rasakan karena kamu meninggalkan kewajiban, padahal kamu tahu, ya, dipecahkan kepalanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia terus diberlakukan seperti itu sampai hari kiamat.
Itu besarnya dosa meninggalkan sholat subuh. Ya. Sekarang banyak remaja-remaja pada berani. Orang-orang bukan remaja saja, orang yang dewasa juga banyak. Ya. Kalau kita lihat misalnya, saya kadang-kadang berangkat sebelum subuh untuk ngisi ta'lim, ya di tempat-tempat, kadang-kadang kita lewat ke ada tempat di situ PlayStation, ya masih ada remaja-remaja yang sabar dari malam sampai pagi di situ, motor-motor pada ngumpul, kafe-kafe banyak motor-motor pada ngumpul di situ sampai pagi, ya sampai subuh. Sebelum subuh mereka pada balik dan sampai rumah nggak ada yang sholat subuh, nggak tahu bahwa di kubur nanti diberlakukan seperti ini. Ya, kasihan mereka. Orang tuanya nggak pada peduli, nggak sayang sama anaknya. Dibiarin anaknya nggak pulang sampai malam, sampai pagi bahkan di tempat-tempat kafe ya kalau sekarang ya, itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Orang tuanya dalam hati saya kemana gitu ya, nggak peduli sama anak perempuannya. Saya pernah di tempat yang dekat di situ dengan istilahnya pengajian, ya ada kafe cuma di depannya. Saya mau ngisi taklim berangkat sebelum subuh, ya pas pagi berpapasan keluar tuh dari tempat kafe laki-laki perempuan dengan pakaian yang istilahnya tidak pantas gitu ya. Pas mau subuh baru pada keluar tuh, ramai motor-motor di situ di pinggir di luar kafe gitu ya. Itu pada sudah perempuan lagi banyak juga di situ. Dalam hati saya, orang tuanya apa enggak peduli sama anaknya nanti bagaimana gitu ya. Nah ini remaja-remaja juga enggak, istilahnya sama juga yang laki-lakinya enggak pada sholat subuh, yang perempuannya memamerkan aurat. Nah, ini orang yang seperti ini tahu dia akan kewajiban agama, kewajiban sholat subuh, meninggal dan kematian itu kan nggak melihat orang yang dijemput. Nggak harus tua, yang muda pun bisa. Nggak harus sakit, nggak harus sehat, nggak harus sakit, yang sehat pun bisa. Ya, kematian datang kepadanya. Ya. Dia nggak mempersiapkan diri. Ya. Kalau meninggal dalam keadaan seperti ini, di kuburnya akan dipecahkan kepalanya. Nih. Rasakan karena kamu meninggalkan kewajiban. Gitu ya. Kemudian kata orang ini kepada Samurah bin Jundab, "Walladzi ra'aitahu fi thaqab." Sedangkan orang yang kau lihat berada dalam lubang kerucut, ya. Fahum, yang bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas, di bawahnya dinyalakan api, terdapat laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang, fahumuz zunah. Mereka adalah para pezina. Zina dosa yang besar, menyebabkan pelakunya diazab di kubur. Ya, azabnya berupa apa? Ya rahmatullah. Azabnya berupa dengan ditempatkan di kerucut itu, ya tempatnya luas, bawahnya ada laki-laki, ada perempuan dalam keadaan telanjang, tapi di bawahnya dinyalakan api. Ketika api membesar, mereka pada loncat-loncatan. Ketika api mengecil, mereka diam lagi. Nyalakan lagi, loncat-loncatan, diam lagi, terus seperti itu. Ya, dalam hadis ini diterangkan tadi fayusna ubihi ila yaumil qiyamah, sama diberlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Kalau enggak sampai habis dosa-dosanya, enggak terhapus dengan hukuman itu. Walladzi ra'aitahu fin nahar, sedangkan orang yang engkau lihat berada di sungai darah. Ya, mau keluar ditimpukin, terus berada di tengah sungai darah. Akilur riba, mereka adalah para pemakan riba. Zaman sekarang ya banyak sekali iklan-iklan, rata-rata pinjol, ya pinjaman online. Meskipun bunganya kecil, tetap saja riba. Mereka pada nggak takut nanti meninggal akan ditempatkan di sungai darah. Ya, iklan-iklannya YouTube. Mau ngeliat yang video tausiah pun, ya, kajian pun iklannya pinjol juga, pinjaman online. Ya. Nah, orang-orang yang makan riba akan ditempatkan ketika meninggal dunia di sungai darah. Kemudian wasyaikh
fi asli syajarah, sedangkan orang tua yang engkau lihat berada di bawah pohon. Kan setelah tempat yang penuh dengan azab dan penderitaan, kemudian Samurah bin Jundab diajak ke tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Ya. Yang kubur ini bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Dalam hadis kan itu, kubur bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, atau hufrah min hufarin nar, atau bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang yang mengantarkan ya penghuninya ke neraka. Antara itu. Jadi seorang ketika meninggal itu ya, pertama kan akan melalui fitnah kubur. Fitnah itu maksudnya akan diuji oleh malaikat mungkar dan nakir, ditanya tentang siapa Robnya, siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, dan seterusnya. Orang mukmin dia akan Allah permudah, Allah akan teguhkan sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan kemudian dia mendapatkan nikmat, dan kuburan menjadi raudhah, taman di antara taman-taman. Di antaranya taman hijau ini, ya. Wasyekh fi asli syajar, sedangkan ada orang tua yang kau lihat berada di bawah pohon, itu adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya, wasibiyan haulang, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya, fauladun nas, itu adalah anak-anak manusia yang meninggal sebelum baligh. Mereka diasuh di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, dibesarkan. Apalagi saudara-saudara kita ya, atau anak-anaknya ya, seperti yang dialami di Gaza ya, mereka jumlahnya banyak sampai ribuan. Sekarang kan sudah sampai 16.000 lebih ya, yang gugur. Insya Allah mereka sebagai syuhada, dan sebagian besarnya siapa? Anak-anak dan wanita. Anak-anak ini ya, mereka meninggal dalam keadaan belum balik, dan sebagai syuhada juga, maka dapatkan tempat yang tinggi ya, dan dibesarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka para syuhada mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang rajin ibadah atau orang-orang saleh. Jadi ada manusia yang tanpa banyak beramal, tapi Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Itulah para syuhada. Karena para syuhada di atasnya orang-orang saleh. Seperti dalam kisah tadi, di situ ada tempat yang indah, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang anak-anak, ada wanita, kemudian ditempatkan di tempat lagi, kata orang yang bawanya tadi sini diterangkan, fadarus syuhada. Kita lihat di sini. Fauladun nas, adapun anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik, dibesarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladhi yuqidun nar, sedangkan orang yang kau lihat dekat dengan pohon itu yang sedang menyalakan api, Malik khazinun nar, adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian wadarul ula allati dakhalta, dan tempat pertama yang tadi engkau masuki, lihat, daru ammatil mu'minin, itu adalah tempat orang mukmin pada umumnya, orang-orang saleh ditempatkan di sana. Wa amma hadhihi dar, adapun tempat yang sekarang kau berada, fadarus syuhada, adalah tempat para syuhada. Lebih tinggi lagi kan, menunjukkan bahwa syuhada derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang saleh. Makanya akan disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin. Siddiqin derajat yang kedua. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Baru di bawahnya siapa? Syuhada. Baru di bawahnya orang-orang saleh. Ya, fadarus syuhada. Nah, dan menunjukkan bahwa Samurah bin Jundab ini akan ditempatkan di tempat para syuhada. Nanti akan diterangkan insyaallah beliau bagaimana meninggalnya. Wa ana Jibril, sedangkan saya adalah Jibril. Wa hadza Mikail, sedangkan ini adalah Mikail. Yang membawamu semalaman ke tempat ini, ke tempat itu adalah Jibril dan Mikail. Ya. Farfa' ra'sak, sekarang lihat ke atas. Lihat ke atas kepalamu. Farafa'tu ra'si, maka saya pun melihat ke atas. Fa idza fawqi mithlus sahab, ternyata di atas saya ada semacam awan. Dan di situ ada rumah yang indah. Ya, kata keduanya, dzalika manziluk, itu adalah tempat tinggalmu nanti. Di atas awan, ya, ada rumah yang indah. Melihat tempat yang indah, Samurah bin Jundab ada rumah di atas awan, itu surga sama tempatnya Samurah bin Jundab.
Kata Samurah bin Jundab, da'ani, lepaskan saya, biarkan saya mau masuk ke tempat itu. Enak sekali tempatnya, nyaman, indah, tinggi, di atas awan lagi. Ya, da'ani, biarkan saya mau buru-buru masuk. Tapi kata keduanya, innahu baqiyalaka umur, engkau masih punya umur, lam tastakmil, yang belum engkau sempurnakan, belum engkau jalani. Falawis takmalta, kalau engkau selesaikan usiamu sampai pada usia yang telah Allah tetapkan, ataita manzilah, engkau bisa mendatangi rumah itu. Nah itu Masya Allah ya. Nah ternyata Samurah bin Jundab di akhir hayatnya, dan beliau tergolong syuhada. Syuhada kan enggak cuma gugur di medan perang, tetapi syuhada di umat Rasulullah SAW itu banyak. Ada yang gugur karena tenggelam, ada yang gugur karena kebakaran, ada yang gugur karena tertimpa reruntuhan, yang meninggal karena melahirkan wanita, maksudnya wanita meninggal karena melahirkan, ya. Itu kan syuhada semua. Ya. Pokoknya yang meninggalnya yang sangat tragis itu juga insya Allah. Ya, karena kan kayak tertimpa runtuhan itu kan sama gitu. Apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina di sana, banyak yang tertimpa runtuhan, sudah gitu diperangi, dijatuhi bom. Yang bom kalau dijatuhkan benda-benda keras saja bisa hancur. Dinding yang terdiri dari udah semen, batu bata, kemudian tambahan besi pada hancur, apalagi cuma manusia yang terdiri cuma dari tulang, daging, ya darah, ya lebih hancur lagi. Maka ya nggak kuat kita kalau menyaksikan. Ada yang hilang kepalanya, ada yang hilang sebagian badannya, udah nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Ya hancur kayak gitu. Nah mereka insya Allah syuhada, ya tanpa banyak beramal tapi derajatnya tinggi, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak akan membiarkan orang-orang yang zalim itu, ya. Di dunia bisa segera Allah akan binasakan, atau kalaupun nggak binasakan di alam kubur dan alam akhirat. Dosa-dosa besar aja hukumannya seperti ini, apalagi mereka yang sampai kepada orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bombardir, habisi. Maka lebih besar lagi. Fir'aun saja yang tega menyembelih bayi yang lahir diapakan oleh Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan terus kepadanya pagi dan petang. Udah merinding gitu aja diperlihatkan. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari tibanya hari kiamat barulah dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masuklah wahai para pengikut Fir'aun ke azab yang sangat pedih. Di kuburnya diperlihatkan terus itu neraka, dan nanti akan dialami setiap pagi dan sore. Itu udah mentalnya udah down, apalagi nanti pada hari kiamat memasukinya. Nah Samurah bin Jundab di akhir hayatnya, beliau terkena sakit, dengan sakit yang harus terus dia menghangatkan badannya. Maka beliau buatlah tungku, ya, tungku, dan di bawahnya dinyalakan api, ya, dan beliau menghangatkan badannya di atas tungku, ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya, sering tibalah saatnya yang namanya ajal, pasti seorang akan meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba tergelincir, jatuhlah beliau ke dalam tungku tersebut, kerebus. Beliau sebagai syuhada. Nah ini kisah Samurah bin Jundab, ya. Baik, alhamdulillah hadis ini sudah kita, hadis yang sahih riwayat Bukhari, dan ini mimpi yang karena dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak mengingkari di hadapan Rasulullah. Samurah bin Jundab menceritakan, maka menunjukkan takrir, pembenaran akan menjadi kenyataan. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari. Tapi ingat, mimpi tidak bisa menjadi dasar hukum, ya. Tidak seperti orang-orang, mohon maaf, sufi, yang mereka menjadikan mimpi sebagai dasar hukum, dasar berpijak, dasar beramal, sehingga dia beramal sesuai mimpi dan wangsitnya, dapat ilham katanya. Kita nggak demikian. Bahkan mimpi bukan dasar hukum, tapi bisa menjadi kabar gembira dan kenyataan, dan bisa benar ketika sesuai dengan syariat. Gitu. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan Pak, kalau ada yang belum jelas. Ya, kita selingan tafsir, kita bahas hadis. Silakan. Jelas nggak kira-kira
yang tadi saya terangkan itu hadis tentang kisah. Ini sebenarnya kisah azab kubur ya, yang akan dialami oleh sebagian manusia di alam kubur, dan bahwa penyebab manusia disiksa di alam kubur adalah karena dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Dusta termasuk dosa besar. Zina termasuk dosa besar. Kemudian tadi makan riba termasuk dosa besar. Kemudian tadi itu meninggalkan sholat subuh, ya, dosa yang besar, dipecahkan kepalanya, ya, dosa besar, ya. Dan bahwa kubur bisa menjadi raudhah, taman di antara taman-taman surga, atau menjadi jurang ke neraka, ya. Silakan supaya hidup suasananya, kita adakan diskusi tanya jawab. Masalahnya kalau dari saya saja khawatir ya bos yang ngantuk ya dari satu arah. Mungkin dengan ada diskusi kita jadi hidup suasananya, nggak apa-apa, bisa ditanyakan. Ya, silakan. Isi kandungan hadis ini. Oh, mau dikasih sekarang emang? Nanti gimana? Terserah. Ini buat kenapa? Ini bisa jadi materi atau buat ini saja, buat dibaca masing-masing juga bisa. Terserah mau dibagiin sekarang atau nanti, nggak apa-apa. Nanti aja ya. Kalau silakan Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ini insya Allah cocok kalau buku yang ini kan saya terjemahkan dari bahasa Arab. Nah, ini judulnya Sepucuk Surat Untukmu. Jadi ditulis dari hati yang tulus, berkenaan dengan mengenal hakikat hidup di dunia. Untuk apa kita hidup di dunia ini, ya, hikmah dan pokoknya hakikat dari hidup di dunia, supaya mengenalkan kita dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, kemudian jalan hidup agar kita memperoleh kebahagiaan gitu. Ya. Ini karena sudah mendekati pemilu gitu Ustaz ya. Iya. Saya pertanyaannya sebenarnya basic sih ya. Iya. Bahwa sebentar saya betul. Jadi ada sebagian pemahaman yang di Islam itu menyampaikan dilepaskan dari Islam kan? Sehingga sifatnya itu tidak mau terlibat dalam itu. Betul. Atau mungkin togut dan sebagainya. Iya. Ya macam-macam lah, nggak Islam togut dan sebagainya. Padahal kalau kita mengamati itu kan nanti yang mengisi bukan orang-orang yang berbeda. Betul. Kira-kira menurut kita begini. Iya, baik. Alhamdulillah. Intinya saja, karena kita waktu terbatas, bahwa memang cara kayak pemungkutan pemilihan suara dalam arti melihat kepada paling banyak suara, memang itu tidak Islami, ya. Akan tapi kalau sudah terjadi maka dianggap sah kepemimpinan. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ketika ada kudeta dan kemudian yang menang dalam kudeta itu, ya, meskipun dengan cara yang tetap jadi pemimpin, ya. Jadi begini, sebenarnya yang afdol dan dalam Islam itu, dalam mengangkat seorang jadi pemimpin ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama berdasarkan nas, seperti pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan nas, dalil Rasulullah SAW yang memang menyatakan. Yang kedua berdasarkan penunjukan dari khalifah sebelumnya, sebagaimana penunjukan Umar bin Khattab oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dengan kesepakatan tim ahlul halli wal aqd, ahli syura, yang terdiri dari para ulama, para orang-orang yang pandai cendekiawan,
punya pandangan tajam, berkumpul di situ dan kemudian mengangkat seorang sebagai pemimpin seperti pada pengangkatan siapa? Utsman bin Affan. Ya, nah inilah yang syar'i. Adapun dengan menggunakan yang paling banyak suaranya, kita khawatir saja. Ya, alhamdulillah masih mending banyak mayoritas muslim. Ya. Cuma kalau umpamanya hanya mengandalkan itu, kalau kebanyakan orang, kan kata Allah wa in tuti aktsara man fil ard. Jika engkau menaati kebanyakan orang pada umumnya lebih senang bebas, nggak mau ada ikatan aturan. Akhirnya mereka memilih orang yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sebenarnya cara seperti itu kurang tepat. Ya, akan tetapi kalau sudah terangkatlah seorang jadi pemimpin, ya, maka dianggap sah. Kudeta saja dianggap sah dalam Islam sebagaimana penggulingan kekhilafahan dulu, ya, pada masa Bani Umayyah itu dianggap sah, apalagi dengan voting gitu ya, itu juga dianggap sah jadi pemimpin, ya, meskipun caranya tidak tepat. Nah, kemudian bagaimana melihat kondisi seperti banyak ulama yang memfatwakan boleh ketika di hadapan kita, istilahnya boleh kita melakukan intikhabat dalam bahasa Arab, memilih ketika ada yang lebih baik, ya, daripada yang tidak baik, atau mengikuti kaidah namanya akhafud darurain, memilih yang paling ringan mafsadatnya. Difatwakan oleh banyak ulama, intinya boleh. Misalnya satu kafir, satu muslim, ya jelas pilih muslim. Atau di antara keduanya yang mana lebih soleh, mana yang lebih memberikan dukungan kepada Islam, maka silahkan memilih yang lebih mendukung Islam daripada yang nggak suka hobi dengan Islam. Nah, ini boleh, silahkan. Ya, ini masuk dalam kaidah fikih akhafud darurain, memilih yang lebih ringan mafsadatnya. Intinya nggak jadi masalah. Meskipun cara melihat kepada suara yang terbanyak itu kurang tepat, tetapi ya mau gimana lagi, sudah negeri kita menganut paham demokrasi, ya sudahlah. Ya, karena kan kalau demokrasi kan keputusan di tangan mayoritas dan rakyat, ya kan. Meskipun bertentangan dengan syariat, yang diberlakukan adalah keputusan rakyat. Gitu. Nah, ini keliru cara seperti itu. Akan tapi kalau sudah terjadi, ya dianggap kayak pemimpin diangkat melalui banyak suara, ya sudah dianggap sah. Ya, maka supaya mungkin suara kita lebih banyak, silahkan kalau ada orang dengan niat supaya lebih banyak suara orang yang baik, terpilih orang yang baik, maka nggak apa-apa. Saya pilih si fulan karena si fulan dia dekat dengan agama, dan ini nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Gitu ya Pak Anwar ya. Kesimpulannya seperti itu. Banyak ulama memfatwakan demikian. Ya, saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ya Pak ya. Ada lagi atau cukup? Cukup ya Pak ya. Cukup karena waktu Isya sudah tiba. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat difahami, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.